Baik, selamat malam Bapak-Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama pengurus memohon maaf atas keterlambatan ibadah ini karena ada kendala sedikit. Tetapi itu tidak berarti karena Tuhan Yesus tetap menyertai kita semua. Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah Pelkat PKB Jemaat Bahtera Kasih Makassar di hari ini, Jumat 1 April 2022. Kiranya ibadah ini berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Alfira Tatiwake. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Saya jemput Bapak-Bapak berdiri. Kita akan nyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Dengan tetap berdiri, marilah menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Kidung Jemaat 13, bait 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena Engkau memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Siapakah kami manusia ini, sehingga Engkau mendatangi kami dengan menjadi manusia. Semua ini Engkau lakukan agar kami mengenal Engkau ya Allah, dan mengalami kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Semua kesaksian tentang diri-Mu yang dinyatakan di dalam firman-Mu adalah benar. Kami mau berpegang teguh, beriman kepada-Mu, dan berjalan pada kehendak-Mu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur berbalasan, terambil dari Mazmur 16, ayat 7 sampai dengan 11.
Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan. Dipersilakan Bapak-Bapak duduk. Kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Bapak Bukit. Kami persilahkan. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan di hatiku. Sungguh aku menyadari akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Sungguh aku menyadari akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Bapak-Bapak yang kekasih, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 235 bait 1 dan 4.
Kudengar berkat-Mu turun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari mohon bimbingan daripada Roh Kudus, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di sorga, kalau kami boleh hadir dalam persekutuan ini, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun yang beribadah dari rumah masing-masing, kami percaya itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Sekali lagi kami memohon kemurahan dan kasih Tuhan juga boleh berlaku bagi kami. Sebab sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Karenanya urapi kami dengan karunia Roh Kudus-Mu. Sebab kami percaya bahwa hanya dengan karunia Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, baik membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, memahami dan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18, kalau di dalam Sabda Bina Umat dari ayat 23 hingga 25, saya mengajak kita untuk membaca hingga ayat yang ke-27. Yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana
Hosiana. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata memang tidak enak kalau ada pekerjaan atau tugas yang belum selesai. Kalau hal itu kita alami, akan membuat siapapun, ya, apalagi bagi orang-orang yang terkenal dengan perfeksionis, akan merasa, aduh, saya belum bisa pulang, saya belum bisa makan, saya belum bisa melakukan aktivitas yang lain kalau tugas saya ini belum selesai. Tentu itu merupakan satu gambaran yang jelas bahwa ternyata kalau melaksanakan tugas memang harus dikerjakan hingga tuntas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persoalan yang sering kali terjadi. Kalau kita ingin dengan semangat mengerjakan atau menyelesaikan tugas, tetapi pada akhirnya kita terhambat oleh karena mungkin rekan sekerja tidak memiliki semangat kerja seperti kita. Apa yang bapak-bapak akan lakukan? Yang paling sering, ya mungkin kalau marah-marah di depan orang itu mungkin tidak, karena sama-sama sebagai pegawai. Kecuali kalau bapak-bapak ada yang sebagai atasan tentu akan katakan, kenapa kerja begini saja tidak beres. Tapi kalau sama-sama pegawai, tentu kita ngomelnya di belakang. Aduh, padahal ini pekerjaan gampang sekali. Itulah bagaimana kalau dapat teman bekerja seperti itu, lambat. Ketika kita sudah melakukan akan hal itu, apa yang akan kita rasakan ketika pulang? Tetap kita akan mengomel. Pasti. Tetap ada perasaan yang tidak nyaman. Itu kalau hanya urusan pekerjaan. Kalau urusannya lagi lebih jauh dari itu, konteks pembacaan pada malam hari ini terkait dengan hutang. Waduh, sudah sementara pandemi kemudian ada yang berhutang. Mampukah kita melakukan seperti raja yang melepaskan hambanya yang berhutang 10.000 talenta? Sangat sulit. Kenapa demikian? Karena ini terkait, kalau saya hapuskan, nanti yang berhutang yang lain juga keenakan. Atau kalau tidak, nanti pasti dia akan kembali lagi, mencoba lagi pinjam duit pasti. Itu pemikiran kita. Pembacaan pada malam hari ini sebenarnya mengingatkan kita kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ternyata kehidupan itu memang tidaklah mudah. Menjalani hidup itu tidak mudah. Saya mau mengatakan hal ini karena terkait dengan bagaimana kita bisa menikmati hidup yang Tuhan karuniakan. Kalau ada yang seringkali mungkin mengalami begini, bangun tidur, kemudian langsung beraktivitas tanpa pernah mau bersabar, berdoa sejenak kepada Tuhan, dan kemudian itu dilakukan pada malam hari juga demikian, tanpa mau berterima kasih kepada Tuhan, karena mengingat bahwa, aduh, sudah tidak sempat mau berdoa sama Tuhan. Ini hal yang terkadang membuat kita akan merasa keenakan. Kenapa demikian? Menganggap bahwa hidup itu ya memang harus seperti itu. Pagi bisa bangun, malam bisa istirahat. Padahal tidak demikian kalau kita mengalami sakit penyakit. Atau kita mengalami berbagai pergumulan, mau bangun pagi rasanya berat, mau tidur malam tidak bisa tidur. Karena apa? Terkait berbagai persoalan atau pergumulan hidup. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, anggota persekutuan kaum Bapak Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Pengalaman demi pengalaman sebagai kepala keluarga tentu sudah Bapak-bapak jalani. Kalau berbicara tentang pengalaman, tentu sangat jauh dari usia saya. Waduh, saya harus banyak belajar. Berbicara tentang pengalaman hidup.
Berbicara tentang bagaimana kita belajar untuk melihat setiap kemurahan Allah. Hari ini kita sama-sama belajar. Bukan karena saya lebih pintar, tapi karena hari ini saya bertugas sebagai pelayan firman. Kita sama-sama belajar tentang bagaimana kemurahan Allah boleh berlaku bagi setiap orang. Kendalanya adalah kalau kita berhutang sesuatu kepada Allah, kadang-kadang kita gampang sekali melupakan. Salah satu hutang yang seringkali kita lupakan itu apa? Kalau misalnya ibadah hari Minggu, kita berdoa, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya kan? Jadi hal-hal seperti itulah kira-kira. Lalu kemudian apakah kita mampu untuk melakukan hal itu? Tidak mudah. Itulah yang kemudian membuat saya mengatakan, kenapa hidup itu berat? Tidak mudah untuk menjalani hidup. Karena ada begitu banyak tanggung jawab, ada begitu banyak tantangan yang harus coba untuk kita lakukan dengan segala ketulusan hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh sang raja ketika dia mengetahui bahwa hambanya ini punya hutang? Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa ayatnya ke-25 mengatakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Dia harus dijual. Walaupun memang ketika dia beserta anak istrinya juga dijual, mungkin tidak akan sanggup menggantikan 10.000 talenta yang telah dia pakai atau hutangnya itu. Hal inilah yang kemudian kenapa saya mengajak kita untuk membaca hingga ayat yang ke-27. Karena kalau kita berada di dalam posisi sebagai raja ini, seringkali kita melakukan akan hal ini sama seperti itu. Kita melakukannya sama seperti itu. Kita berusaha, kita berupaya. Kalau seseorang telah melakukan satu kesalahan kepada kita, dia harus membayar. Saya tidak akan bisa tenang kalau dia tidak membayar atau dia belum membayar apa yang telah dia lakukan. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh seseorang atau hamba yang memiliki hutang? Dia datang kepada raja dan memohon, meminta belas kasihan. Ayat ke-26 dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dia meminta waktu kepada sang raja agar dia diberikan kesempatan kembali untuk melunaskan atau menyelesaikan tanggung jawab yang belum dia selesaikan. Apa yang dilakukan oleh sang raja? Ayat 27 sangat baik mengajak kita semua untuk melihat bahwa lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, pergumulan demi pergumulan yang dialami oleh sang hamba ini pada akhirnya bisa lepas. Hutangnya dibebaskan, dilunaskan. Dan ini satu keadaan yang sungguh luar biasa. Kalau kita mengalami proses ini, apa yang akan kita lakukan kepada sang raja atau sang pemilik uang atau pemilik pekerjaan? Apa yang kita akan lakukan? Kita tentu akan sangat berterima kasih. Kenapa? Karena dia mampu memahami keadaan kita. Lalu, apakah kita juga sanggup untuk melakukan hal yang sama terhadap orang lain? Kalau berbicara tentang hutang,
Apakah sanggup kita tidak mengejar-ngejar orang itu sampai ke rumahnya? Bahkan sampai harus mengangkat harta bendanya dengan catatan, sudah terlalu banyak utangnya dia ini, sudah angkut semua, bawa ke rumah. Nanti kalau dia sudah bayar baru kemudian kita ganti, kita kasih kembali. Apakah bisa kita tidak melakukan akan hal itu? Ataukah apakah kita juga memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh sang raja ini? Semuanya dihapuskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masih dalam rangka Minggu Prapaskah. Kita tentu memahami bahwa dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di masa yang lampau dilunaskan dengan kematian Kristus di kayu salib. Segala hal yang tidak baik yang kita lakukan di masa yang lampau, semuanya dibebaskan Tuhan. Untuk apa? Agar kita tidak mengingat-ingat lagi masa lalu kita. Agar kalau kita menjalani kehidupan ke depan, kita tidak pernah teringat lagi tentang hal-hal kelam yang sudah kita alami di masa yang lampau. Agar kita bisa dengan penuh tanggung jawab menjalani kehidupan di masa depan dengan catatan hidup dengan rasa syukur. Lalu, apakah hal itu masih sama kita lakukan di masa sekarang? Bahwa kita hidup dengan rasa syukur, bahkan ketika ada seseorang yang bersalah terhadap kita, kita mampu untuk mengelus dada saja, ya sudah, orang itu gak sampai pikirannya seperti saya. Sehingga kita belajar untuk mengampuni. Karena apa? Karena kita telah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Kita telah lebih dahulu dimenangkan dari segala hal yang tidak baik, agar kita menjadi manusia-manusia yang baru. Lalu kalau sudah mengalami proses itu, apakah masih ada tersimpan lagi dendam di dalam hati? Apakah masih ada lagi tersimpan amarah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk mengampuni. Tidak mudah untuk mengampuni. Karena kalau mengampuni itu bukan hanya tidak mengingat-ingat apa yang telah dilakukan oleh orang itu terhadap diri kita. Tetapi di dalamnya bagaimana kita harus kembali baik terhadap orang tersebut. Tapi mari kita belajar seperti yang dilakukan Allah kepada kita. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, Allah mau mengampuni kita. Dia mau melakukan hal yang baik terhadap kita. Dan sebenarnya kalau kita baca di kitab Ibrani itu disampaikan demikian di pasal 10 ayatnya yang ke-30, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Kenapa saya katakan kita harus belajar untuk mengampuni? Karena memang itu bukan haknya kita. Kita manusia, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang luput dari salah. Apalagi kalau kelanjutan membaca di ayat yang ke-28 dan selanjutnya. Di situ kita bisa melihat bagaimana orang yang tadinya diampuni justru mengingat hutang yang tidak banyak yang dilakukan oleh orang lain, yang ditangguhkan orang lain terhadap dia. Dia memaksa untuk itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali
Kita telah menerima pengampunan itu. Mari kita belajar untuk melakukannya dalam hidup kita. Siapa sih yang paling sering menyakiti hati? Kalau bapak-bapak ini siapa yang paling sering menyakiti hati bapak-bapak? Pasangan hidup ya, pendamping mungkin ya, para istri ya. Apalagi kalau sudah tidak ada minyak goreng itu, aduh rasanya, sudah tidak usah minta-minta goreng-goreng terus. Susah minyak, setengah mati kita antri di Alfa. Di mana-mana kita antri gara-gara minyak. Atau apalagi kalau misalnya sudah yang dalam masa pensiun, menerima pensiun itu kadang-kadang, kalau dulu kan setiap bulan bisa lebih banyak ya yang diterima oleh para istri. Tapi begitu sudah pensiun, mungkin bisa tidak ada yang diterima. Ya, itu kalau yang punya pensiun. Kalau yang tidak punya pensiun, apakah para istri mampu melihat akan hal itu? Kadang-kadang tidak selalu. Terkadang seorang istri tidak sanggup untuk melihat bahwa suami saya kalau dulunya begini, kalau sekarang begini. Kadang-kadang tidak seperti itu. Kalau mengalami hal-hal sulit bersama dengan pasangan, belajar mengampuni. Kenapa demikian? Karena kalau satu kali kita belajar untuk mengampuni, bapak-bapak akan bisa merasakan ada sesuatu yang rasanya lepas. Mau kemana-mana, kita ketemu dengan orang yang membenci kita, kita juga tidak ada persoalan. Ada orang katakan begini, hal yang paling sederhana sebenarnya, kalau belajar mengampuni, untungnya sekarang lagi pakai masker. Jadi kalau tersenyum saja itu orang tidak kelihatan. Kecuali kalau lihat mata sipit begini, oh berarti orang ini lagi tersenyum. Ya kan? Nah, hal yang paling sederhana katanya itu, coba senyum sama orang yang sudah menyakiti hati. Pasti rasanya itu damai. Jadi belajar mengampuni salah satu hal saja itu. Tapi bapak-bapak lah jauh lebih tahu, lebih pengalaman. Apalagi kalau terhadap anak-anak. Anak-anak punya pengalaman itu mungkin kalau selama ini mereka menerima banyak dari bapak-bapak, apalagi yang lulus SNPTN, ya mungkin, banyak hal yang harus dikerjakan sebagai kepala keluarga, terkadang mengalami proses yang tidak mudah, datang kepada Tuhan. Satu hal yang mungkin perlu kita pikirkan, bahwa orang ini atau anak kita ini pikirannya belum sampai. Biar kita doakan dia, agar dia juga memiliki kedewasaan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, mari belajar untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena justru dalam pengampunan itulah kita akan melihat bagaimana kuasa kasih Allah selalu berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kembali kami belajar
tentang betapa baiknya Allah bagi kehidupan kami. Kami telah diampuni, kami telah dimerdekakan. Kami pun harus belajar untuk melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Walaupun kami tahu Tuhan bahwa kehadiran kami terkadang dianggap sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Karena apa yang kami alami sekarang jauh dari apa yang kami miliki di masa yang lampau. Namun kami bersyukur bahwa firman-Mu mengingatkan kami bahwa ketika segalanya itu masih berlaku dalam hidup kami, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk melakukan segala kebajikan dalam kehidupan kami, hal itulah yang akan menjadi bentuk rasa syukur kami yang tidak terhingga. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami belum mampu melakukan yang terbaik, terlebih dalam tanggung jawab kami untuk mengampuni orang lain. Ampuni kami, ajar kami, ingatkan kami untuk melakukannya di waktu-waktu ke depan. Saat ini kami juga datang kepadamu, sungguh mengucap syukur untuk berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh berlaku bagi kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk Pelkat Persekutuan Kaum Bapa Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kami tahu Tuhan bahwa ada begitu banyak hal yang harus kami kerjakan bersama di tengah tanggung jawab persekutuan ini. Baik sebagai pengurus, baik sebagai anggota, kami harus belajar untuk saling mendukung satu dengan yang lain, saling melengkapi di dalam ketidaklengkapan masing-masing, agar tanggung jawab bersama di tengah tugas pelayanan ini dapat benar-benar terselesaikan. Dan kami percaya itu karena pertolongan dan kasih Allah. Saat ini kami juga datang kepadamu Bapa, memohon berkat dan kemurahan-Mu boleh berlaku bagi kehidupan para pengurus kami. Tuhan berkati para pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapa, mulai dari tingkat sinodal, terlebih di tingkat jemaat. Tuhan berkati bahkan koordinator-koordinator di setiap sektor pelayanan yang ada. Tuhan juga memberkati. Kami percaya Bapa bahwa hanya dengan berkat Tuhan, segala rencana dalam program yang telah disusun tentu akan dapat dijalankan dengan baik karena kemurahan Tuhan. Hari ini kami belajar tentang segala kebaikan Tuhan. Karenanya kalau kami boleh sehat, kami sungguh berterima kasih Bapa. Kami pun juga pada akhirnya teringat bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit atau mengalami proses pemulihan di tempat mereka masing-masing. Kami datang kepada Tuhan memohon berkat Tuhan bagi Bapak Erik Balantukang yang saat ini menjalani masa pemulihan di Rumah Sakit Grestelina. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Kalau Tuhan mengizinkan hamba-Mu ini kembali ke tengah-tengah keluarga, biarlah dalam kasih dan kemurahan Tuhan, istri maupun keluarga yang dimiliki senantiasa dapat dipakai Tuhan untuk menolong, memperlengkapi melalui kasih sayang dan perhatian yang tulus. Kami juga mau berdoa memohon berkat Tuhan bagi hamba-Mu, Ibu Pendeta Paskaina. Setelah menjalani proses operasi beberapa hari yang lalu di Rumah Sakit Unhas, hingga saat ini hamba-Mu sesuai dengan kabar yang kami dengarkan belum sadar. Kami tahu Tuhan bahwa ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, baik untuk keluarga maupun untuk jemaat. Kami tahu Tuhan pergumulan jemaat Tuhan di GPB Pamase saat ini bergumul untuk kesembuhan Ibu Pendeta. Kami pun yang hadir bersama dalam persekutuan ini,
Kami bersatu hati memohon izin Tuhan. Para dokter atau para medis telah melaksanakan tanggung jawab mereka Tuhan. Mohon izin Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memulihkan Ibu Pendeta Paskaina. Walau kami tahu ada banyak hal yang mungkin bagi sebagian orang mustahil, tapi kami masih memiliki iman ketika Tuhan berkehendak atas segalanya. Tuhan akan melakukan yang terbaik. Kalau Tuhan mengizinkan Ibu Pendeta ini bisa kembali sadar untuk kembali melaksanakan tanggung jawab atau tugasnya di Jemaat Pamase Makassar, kami tahu itu akan berlaku bagi Ibu Pendeta. Kuatkan seluruh keluarga yang ada Bapa, mampukan seluruh keluarga untuk tetap hanya bersandar kepadamu saja. Dan kami tahu bahwa dalam keterbatasan yang dialami oleh Ibu Pendeta, Tuhan akan tetap menopang dan menguatkannya. Karenanya biarlah semua jadi dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Juga biarlah Tuhan berkenan memberkati apa yang telah dilakukan oleh para medis. Saat ini kami juga datang kepadamu ya Tuhan, memohon berkat Tuhan bagi para pelayan Tuhan yang Tuhan izinkan melayani bersama pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati para pelayan liturgi, memberkati pemandu lagu, memberkati pemain organis, memberkati tim multimedia. Tuhan, kami percaya bahwa dalam kesatuan hati, baik pemandu lagu, pemain musik, maupun tim multimedia, senantiasa beroleh kasih dan kemurahan Tuhan melalui talenta yang mereka miliki. Perlengkapi Tuhan dalam keterbatasan mereka. Kami juga bersyukur kalau Tuhan berkenan memakai Bapak W.S. Bukit untuk melayani bersama melalui kidung pujian yang telah disampaikan. Kami mohon Tuhan memperlengkapi, dan kami percaya hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali dalam damai dan sejahtera Tuhan. Segala kendaraan yang kami gunakan akan Tuhan berkati untuk mengantarkan kami sampai di tujuan dengan selamat. Dan ketika tiba di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga, kami akan diingatkan untuk senantiasa bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih dan pemeliharaanmu bagi jemaat GPIB Bahtera Kasih. Kami percaya Tuhan akan senantiasa melengkapi dalam tanggung jawab untuk melaksanakan program kerja dan anggaran tahun pelayanan 2022-2023. Kami mohon Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Charles Janeman Manuputi. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati pendeta jemaat Ibu Pendeta Dina Lambe Paimbonan. Tuhan berkati pelaksana harian majelis jemaat, bahkan seluruh fungsionaris yang ada dalam tanggung jawab sebagai unit-unit misioner dan panitia. Tuhan berkati, karena kami tahu Tuhan, semuanya akan dapat melayani dengan baik, melayani bersama, hanya karena kasih dan berkat Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom. Selamat malam Bapak. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat kita menyanyi Gita Baki 39 ayat 1 dan 2. Bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu,
berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Ya Allah, terima kasih untuk kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah janji-Mu dapat menguatkan kehidupan kami. Karena kekuatan yang Engkau berikan membuat kami bersukacita membawa ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami sebagai saluran berkat-Mu bagi sesama. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengolah persembahan ini demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Pelkat PKB. Persekutuan kaum Bapak yang diberkati Tuhan, mohon perhatian sejenak. Kita mendengar warta PKB. Pertama-tama kami atas nama pengurus PKB Jemaat GPB Bahtera Kasih menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Alvira Tatikawang yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Pelayan liturgi pengurus PKB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, organis Bapak Eki Rumbu, pemandu lagu Bapak Rikard Devin Tulaseket. Produksi siaran malam ini tim multimedia Bahtera Kasih. Maaf. Satgas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru AKB Bahtera Kasih. Atas pelayanannya pada malam ini kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara sekalian. Berikutnya disampaikan kepada Persekutuan Kaum Bapak bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan setiap bulan pada hari Jumat, minggu pertama secara luring, maksimal 90 orang, dan daring. Jika penanggung jawab PKB sektor akan membuat jadwal ibadah di masing-masing sektor, kami berharap agar dikoordinasi terlebih dahulu dan selanjutnya diteruskan ke PHMJ untuk mendapatkan persetujuan agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik dan mematuhi aturan pemerintah menerapkan protokol kesehatan selama anjuran ini belum ditarik oleh pemerintah. Sebelum terima berkat, kami mengajak Bapak-Bapak untuk menyampaikan yel-yel Persekutuan Kaum Bapak. Sebelum saya persilakan jemput berdiri, saya memberikan contoh. PKB, Bapak-Bapak jawab, maju terus. Pelayanan firman, pelayanan tangguh dan luas. Untuk itu saya jemput Bapak-Bapak berdiri. PKB, pelayanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdiri. Saat kita hanya mengandalkan diri, mengampuni memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu, mintalah kepada Bapa Sang Pengampun agar melengkapi kita dengan roh pengampunan dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Kidung Jemaat 345, disilahkan. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Sertai kami Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga
surga kebajikan dan selamat pun penuh. Sertai kami Tuhan dengan cahayamu, jadikan kebenaran pemandu yang teguh. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.